Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari kecil kota ini sudah saya sebutkan dalam lagu waktu SD, dari Sabang sampai Merauke. Setelah umur 41 tahun barulah sampai ke kota Sabang. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sabang beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali, berapa warga Sabang? Kata beliau 40.000. Karena ada yang mau mendatangkan 50.000. Warganya 40.000. Bayangan saya paling nanti 2-3 sop aja jamaah. Ternyata lapangan penuh, melimpah ruah. Insyaallah yang hadir malam ini semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niatnya tidak banyak, hanya untuk mencari menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Tidak pernah ke Palestina, tidak pernah berperang ke Bosnia, tidak pernah berjihad perang Uhud dan Badar, tapi dapat pahala jihad dalam catatan amal. Karena dengan niat lillahi ta'ala. Kita bukan orang politik, kita bukan bawa golongan partai dan ormas, kita bukan orang yang ada kepentingan. Semuanya melangkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berbagai macam suku orang di Sabang, dari mulai Aceh sampai Minangkabau, sampai Banjar, Bugis, Makassar, Batak, semuanya diikat oleh satu ikatan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kita umat yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak insyaallah. Banyak amal bapak, banyak amal ibu, tapi nama dia tidak mau ibu sebut, maka tak bernilai amal. Panti asuhan yang kau bangun tinggal, anak yatim yang kau sekolahkan tak dapat balasan, sekolah yang kau bangun gratis tak diberikan Allah, tidak ada balasan. Kenapa? Karena tidak mau menyebut dia. Maka kita semua serentak menyebut dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pak Ustadz, ini tetangga saya tidak Islam, kami tidak seakidah, kami tidak seagama. Yang tidak seagama dengan kita, maka dia tetap diikat oleh satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua bersaudara. Malam ini yang datang ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Saya tidak mengerti tentang daerah-daerah di provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Maka saya dibawa oleh kakak kelas saya, abang saya waktu di pesantren dulu, lalu kemudian di Mesir juga berjumpa ketua IKAT. IKAT itu bukan tali plastik, IKAT itu Ikatan Alumni Timur Tengah, namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Semua alumni dari Yaman, dari Saudi Arabia,
dari Suriah, dari Lebanon, dari Yordania, dari Mesir, dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, anak-anak Aceh yang menuntut ilmu di Timur Tengah sekarang pulang membangun Aceh. Mereka punya satu ikatan, itulah dia bernama Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya Tengku Haji Fadil Rahmi, beliaulah yang menjumpakan saya malam ini dengan Bapak Wali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan barokah, insyaallah. Amin. Banyak juga yang ingin mau melihat yang mana namanya Tengku Fadil Rahmi. Itu dia, itu beliau. Jadi baliho ini isinya 4 orang, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, saya dengan Tengku Fadil Rahmi. Silakan duduk Tengku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabatun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan. Tak ada atap, tak ada terpal, tak ada tenda, tapi 7 orang golongan ini dapat naungan. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berteman karena harta akan binasa, berteman karena kuasa akan sirna, berteman karena jabatan tak lama lagi akan habis. Tapi kalau berteman karena Allah, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Mudah-mudahan persahabatan kami, persahabatan kita malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita enak, tidak ada tenda, tidak panas. Berapa kali saya tabligh akbar panas, meleleh keringat, tapi malam ini alhamdulillah. Tapi tadi dari pelabuhan ke penginapan ke tempat tinggal mes Pak Wali, nampak tetes air mulai jatuh ke kaca mobil. Ini nampaknya malam ini hujan ini. Rupanya jamaah berdoa malam ini, alhamdulillah, malam tidak panas, tidak sejuk, tenang, bintang-bintang tak muncul. Karena semua sudah turun ke tanah lapang malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Maulid Nabi, nanti kalau ada orang bertanya, apa acara tadi? Acara Maulid Nabi. Siapa yang ceramah? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Mana tahu ada yang payah mengingat nama saya, insyaallah mudah saja ingatnya. Apa acaranya tadi? Acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tidak usah takut mati lampu, kita biasa berceramah dalam gelap. Lihat aja ada video saya di YouTube, saya ceramah tidak pakai mikrofon, tidak pakai lampu, gelap. Di mana? Di dalam hutan, di suku terasing. Saya dalam hutan pernah, berada di mall ceramah pernah, di masjid musola pernah, tapi di atas bukit karang di tengah lautan baru pada malam hari ini. Ternyata di tengah samudra yang luas biru itu ada batu karang diciptakan Allah jutaan tahun yang lalu. Batu karang itu naik ke atas laut sampai ke atas, dan kelilingnya itu laut yang amat sangat dalam, sampai tsunami pun tak naik saking dalamnya. Bukit itu bernama Sabang. Malam ini kita sedang berada di atas bukit itu. Apakah Bapak Ibu tak merasa sedang di atas bukit? Saya sedang merasa tinggi di atas bukit. Negeri ini indah. Dari mana Ustaz tahu? Kata orang, saya belum tengok lagi karena sampainya malam. Besok baru nampak. Tadi sudah diberikan oleh Pak Wali sertifikat dari 0 km 0. Jadi saya di Riau, Pulau Sumatera, di atas Sumatera ada Pulau Sabang. Dari 0 km Sabang turun ke Aceh, dari Aceh turun ke Langkat, dari Langkat turun ke Medan, dari Medan turun ke Labuan Batu, dari Labuan Batu turun ke Riau. Begitulah jauhnya. Dari Aceh turun ke bawah. Berarti saya tadi mendaki naik ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
negeri ini akan tetap turun rahmat dan barakah. Syaratnya tidak lain tak bukan Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sabang beriman, wattaqau, bertakwa, Allah tak minta banyak, dua saja, beriman kalian, bertakwa kalian, la fatahna alaihim, akan kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit turun air. Ini kita di tengah laut, kalaulah bukan karena air hujan, takkan mungkin kita bisa minum. Turun air dari langit, ditampung oleh batu karang, tanah dan batu yang berada di atas ini, lalu kemudian bisalah kita minum. Wal ard, dari sini tumbuhlah tanaman-tanaman, lalu kemudian dari air laut keluarlah ikan-ikan. Dari mana Ustaz tahu ikan? Saya sudah makan ikannya tadi. Luar biasa. Dan kabarnya di Sabang itu ikan matinya cuma sekali saja. Kalau di tempat lain kadang ikan ini mati sampai 5 kali. Dipukul sekali, dikulkas 2 kali, dikuali 3 kali. Bergizi. Artinya apa? Orang Sabang sehat-sehat insya-Allah. Makanya malam ini bisa dia datang ramai tabligh akbar. Besok subuh malaikat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ditanya oleh Allah, hai malaikat, ya, apa yang dilakukan orang Sabang? Mereka berkumpul beramai-ramai, ya Allah. Apa yang mereka lakukan waktu ramai itu? Mereka sedang nonton bareng Real Madrid vs Barcelona. Tak ada manfaatnya sama sekali, hanya gembira sesaat saja. Tapi malam ini mereka berkumpul mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau saya sebut nama Abdul Uzza banyak orang tak tahu, tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh, nama Abdul Uzza tak tahu Pak Ustaz. Nama kerennya Abu Lahab, oh tahu. Nama dia Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul Uzza punya budak, pembantu, hamba sahaya, namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua. Adik iparnya itu bernama Aminah. Hai Suwaibah, ya, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Tak lama lagi anaknya akan lahir. Kau jaga dia. Nanti kalau anaknya lahir, pulang ke rumah, beritahu kabar lahir anaknya. Baik Tuan Abu Lahab. Maka lahirlah anak yang ditunggu. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya. Wahai Abu Lahab. Abu Lahab tidak marah dipanggil Abu Lahab, karena Abu artinya bapak, Lahab api yang menyala. Zaman dulu kada ada orang ganteng, ganteng betul, dia seperti api yang menyala, dipanggil Abu Lahab. Jadi kalau ada di Sabang ini orang ganteng tapi tak sholat, panggil dia Abu Lahab. Itu yang ada 2 lampu merah di atas itu kamera. Itu kamera. Saya bukan mau mengajari Bapak Ibu, tidak. Mana tahu ada yang trauma disangkanya Terminator. Itu kamera. Kameramen ambil gambar dari atas 200 meter naik ke atas, ambil gambar ini semua. Besok kita update status. Kita tunjukkan ke seluruh Indonesia, begini orang Sabang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kenapa setiap melihat keagungan kita katakan Allahu Akbar? Supaya kita tidak merasa besar. Jangan kau sangka kau yang mengumpulkan orang sebanyak ini, hai Abdul Somad. Jangan sampai ada dalam hatimu, kenapa ramai orang tadi malam? Karena aku, bukan karena Allah. Kenapa engkau ceramah didengar orang Abdul Somad? Karena aku, bukan karena ada yang menghidupkan mikrofon.
Jangan kau sangka orang ramai ini karena aku, tapi karena Allah. Maka kalau dipuji orang, katakan Allahu Akbar. Bapak cantik istrinya ya, Allahu Akbar. Ibu ganteng suaminya ya, Allahu Akbar. Kalau saya ambil, jangan. Saudara yang dimuliakan Allah, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah pulang ke rumah, wahai tuan Abu Lahab, ya, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Zaman dulu kalau ada anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Beda sama orang sekarang. Kalau ada anak perempuan, senang, buat maharnya mahal-mahal. Jangan, ibu, bapak, jangan buat mahar anak mahal. Kalau mahar mahal, zina murah. Betul? Anak-anak muda, kalau ada calon mertua kalian masang mahar mahal, panggil Pak Wali, ajak unjuk rasa, turunkan harga mahar. Siap menurunkan harga mahar? Anak-anak muda besok pinang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anaknya laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki tuan. Aku senang, bapaknya sudah meninggal, sekarang anaknya lahir, nyawa sudah berbalas. Senang betul Abu Lahab. Yang membawa berita itu bernama Suwaibah. Hai Suwaibah, karena engkau membawa berita gembira ini, maka sejak malam ini engkau aku bebaskan. Engkau tak lagi menjadi budak, engkau tidak lagi menjadi hamba sahaya. Bebas pergi engkau kemana kau suka. Begitulah hebatnya Abu Lahab bersedekah di malam lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibebaskannya budak. Berapa harga budak waktu itu? Kalau seekor onta paling murah 50 juta, seorang budak 2 kali lipat onta 100 juta. Maka pada malam maulid Nabi, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Jadi kalau ada orang Sabang bersedekah 100 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya kami tanya Ustadz Fadil, tanya Ustadz Dr. Amri, ini ada putra asli Aceh yang dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo, LC, MA, doktor. Ustadz Somad, LC, lari. Ustadz Somad cuma 4 tahun di Mesir dapat LC, lagi cemas. Ustadz Amri, LC, MA, doktor. Kami waktu di Mesir kuliah, tidur-tiduran di masjid sambil baca buku. Datang orang Mesir. Apa kata orang Mesir? Ngasih halawah, 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 halawah. Halawah artinya manisan. Manisan, manisan. Apa ini manisan, manisan? Sholli ala Nabi, berselawat kepada Nabi. Rupanya mereka bersedekah manisan pada hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semiskin-miskin orang Mesir bersedekah manisan maulid Nabi untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pintu rumah kami diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, ada pembantu membawa nasi kuning dengan ayam panggang. Apa ini? Kiriman Said. Said tuan rumah kami. Kami ngontrak nyewa rumah. Kenapa Said kirim nasi? Hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang miskin, yang susah sempat membagi manisan. Yang agak kaya berbagi nasi kuning dengan ayam panggang. Untuk apa? Mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Aceh Ustadz Somad, kalau tanggal 12 Rabiul Awal jangan buat kenduri karena tak ada orang datang. Kenapa? Karena mereka masing-masing berebut bersedekah mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa di Sabang tidak dibuat maulid tepat 12 Rabiul Awal? Karena Ustadz Somad datangnya belakangan. Malam ini tidak ada halangan bagi kita. Kita tetap mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Hai Suwaibah, sejak malam ini engkau bebas, engkau tidak lagi jadi budak. Singkat cerita, Abu Lahab masuk neraka. Apakah Abu Lahab masuk neraka? Ya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itulah ayat yang menyatakan pasti Abu Lahab masuk neraka. Tak ada perbedaan di antara ulama. Bermimpi saudara Abu Lahab, namanya Abbas. Dalam mimpi itu Abu Lahab masuk neraka, dilihat oleh Abbas. Abbas bertanya, hai Abu Lahab, ya engkau masuk neraka? Memang udah iya, jangan tanya lagi. Panas neraka itu Abu Lahab. Memang panas wahai saudaraku. Tapi kenapa? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab selalu menunggu hari Senin karena setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling benci hari Senin. Hari Senin upacara. Abu Lahab menunggu-nunggu hari Senin. Itu pula beda ibu sama bapak. Ibu suka hari Senin karena ibu puasa Senin, mengganti puasa yang tinggal waktu hamil anak kemarin. Bapak paling benci hari Senin karena hari Senin ibu itu tak masak. Maka bapak yang istrinya puasa ikut puasa sunan, insya Allah dapat pahala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah Nabi Muhammad itu merayakan Maulid? Apakah pernah Nabi Muhammad mengingat hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi puasa hari Senin. Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali. Ibu-ibu yang sudah puasa Senin, alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum, na'udzubillah. Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Dah. Kenapa kurus? Memang udah gitu bawaan. Makan banyak Pak Ustaz? Sama. Pak Wali sama, Bapak Sekda sama, Pak Anggota Dewan sama. Kami sama-sama makan tadi. Cuman cepat saya duluan selesai. Kata Pak Anggota Dewan, cepat Ustaz makan. Sama banyaknya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kalau ada orang berkata Abu Lahab itu jahat, ya Abu Lahab jahat. Tapi setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu, sebelum itu dia baik luar biasa. Sampai pada malam kelahiran Nabi, dia bersedekah membebaskan budak. Jadi kalau ada orang yang baik luar biasa, suka maulid, maulid di sana datang, maulid di kantor datang, maulid Pak RW datang, maulid Pak RT datang, maulid Wirid Yasin datang, maulid suka, tapi tak sholat, itu di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang senang saja kepada Nabi Muhammad, senang saja kepada Nabi Muhammad, diringankan azab, apalagi lah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau pulang ada yang nanya, dari mana? Dari acara maulid. Maulid itu bid'ah. Siapa yang ikut acara maulid bid'ah? Bid'ah sama dengan dolalah. Dolalah masuk neraka. Kalau maulid itu bid'ah masuk neraka, maka yang datang acara maulid masuk neraka, panitianya masuk neraka, kameramennya masuk neraka, teknisi mikrofonnya masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Sedangkan senang menyambut kelahirannya saja dapat syafaat, apalagi lah kita yang beriman, sholat, puasa, haji, umrah, sedekah.
maka ini adalah salah satu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat perjuangannya malam ini adalah ibu-ibu. Kenapa Ustaz katakan begitu? Ibu yang datang dari sejak maghrib, isya sampai sekarang jam 10:05, berapa sinetron yang tinggal malam ini? Bayangkan. Tapi Nabi bersabda, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti dia akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, hidup lampu langsung. Mudah-mudahan di akhirat kita dalam keadaan terang benderang. Ada orang di akhirat yang dalam keadaan gelap, ada. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku di akhirat dalam keadaan buta, gelap, tak nampak wajah Nabi Muhammad? Kenapa? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Al-Quran sudah datang, hadis sudah datang, tapi kau melupakan agama Allah, melupakan Rasulullah. Malam ini kita sedang mengingatkan watawasau bil haq watawasau bisab. Almar'u ma'aman ahab. Cinta pada Nabi di akhirat akan bersama dengan Nabi. Siapa yang cinta kepada artis Korea, di akhirat akan bersama dengan Jet Li, Jackie Chan dan Chow Yun Fat. Itu dari Cina tuh Pak Ustaz. Sama. Siapa yang suka nonton film India, di akhirat akan bersama dengan Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi nanti Ustaz Somad? Yang paling dekat dengan Nabi adalah aqrabuhum majlisan. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi nanti, aktsaruhum sholatan. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam nonton bola Bapak Ibu. Nonton bola itu kan ada 3 tiket. Tiket kelas ekonomi, VIP, VVIP. VVIP itu very very important person. Orang sangat penting. Tiketnya 3 juta. Begitu nonton bola tiket 3 juta, jangankan bolanya, bulu kaki pemain bola pun nampak. Tapi kalau yang tiket kelas ekonomi di luar stadion pakai layar tancap, timbus angin pula. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang lonjong. Pas mau gol, timbus angin, gol, terbang sama layarnya sekalian. Saya bukan mau mengejek Bapak Ibu yang di belakang sana. Mereka di sana nengok apa? Ternyata mereka melihat layar. Yang melihat layar maupun langsung sama-sama dapat pahala insyaallah. Ternyata dibuat Allah manusia itu tak sama keinginannya. Bayangkan kalau semua manusia ini sama dan semua mau di depan. Kan gawat panitia. Dibuatnya ada yang mau menengok dari sisi kanan. Aku nengok pipi Ustaz ke sebelah kanan aja lah. Kata yang satu, aku nengok dari sebelah kiri aja lah. Aku menengok dari layar aja lah. Ustaz itu lebih besar di layar daripada langsung. Dibuat Allah beraneka ragam keinginan manusia, tapi yang dinilai nanti tetaplah amal. Yang lain tinggal semuanya. Oleh sebab itu malam ini kita sedang ingin menunjukkan amal kita kepada Nabi Muhammad, maka banyak-banyak berselawat. Kepada hadirin hadirat, kata protokol tadi, diminta supaya berdiri karena akan berselawat, dipimpin oleh seorang munsyid. Munsyid orang yang suaranya bagus, baca Qurannya Masya Allah, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, tajwidnya Iqlab, Ifa, Gunnah, Bila Gunnah, Qalqalah, ditambah lagi dengan solawatnya Masya Allah. Bentuk lehernya sama, tapi yang satu membuat orang tertidur macam bulu perindu, yang satu lagi macam kambing ditarik. Wassalam.
di antara orang Indonesia, dari mulai Aceh ujung, turun ke Riau di tengah, turun ke Lampung di ujung, menyeberang ke Banten di Jawa, masuk Jawa Timur, naik atas Kalimantan, naik atas Sulawesi, menyeberang ke Papua, naik ke Semenanjung Malaysia, naik ke Thailand. Di antara semua negeri ini, yang paling enak adalah orang Aceh. Betul? Kenapa betul? Kenapa orang Aceh paling enak? Karena orang Aceh lah yang punya dinas syariah. Di Riau tak ada. Di Riau yang ada Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Di Sumatera Utara yang ada Dinas PU, Pembangunan Umum, Pekerjaan Umum. Dinas Diknas, Pendidikan Nasional. Tapi di Aceh ada namanya Dinas Syariah, mengatur masalah agama Islam. Kenapa? Karena Aceh punya daerah khusus bernama Otsus, otonomi khusus. Alhamdulillah. Di antara seluruh negeri takut makan riba, karena banknya bank konvensional, riba, harap, mati masuk neraka. Di Aceh orang selamat dari riba. Kenapa? Karena ada bank Aceh, bank syariah. Jadi kalau ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Nanti pas ditanya bangkit dari kubur, ditanya oleh malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena aku dari provinsi sana. Oh, maklum, tak apa-apa. Tapi kalau kenapa kau masuk neraka? Aku orang Aceh. Kok bisa? Dinas syariah ada, bank syariah ada, polisi syariah ada, wilayah isbah namanya. Oleh sebab itu maka Maulid Nabi mengingatkan lagi, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, bapaknya sudah soleh, ibunya sudah solehah, mari kita jaga anak-anak kita supaya tetap menjaga Aceh menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lihatlah bagaimana Aceh menjaga perempuan. Laki-laki tak boleh menyeberang ke tempat perempuan, diadakan tembok Berlin, besi di tengah. Ini kenapa ada laki-laki boleh masuk? Kameramen, mereka boleh mengambil gambar. Teknisi begitu dijaga. Di Aceh ada dinas syariah, perempuan menutup aurat, datanglah bule. Tahu bule? Bule perempuan, kalau laki-laki Pak Li. Bule datang turis, maksudnya datang turis mandi-mandi di tepi pantai, dibuatnya macam di kampung dia, pakai baju yang tak senonoh. Datang polisi syariah bawa kain sarung. Hai bule, come here. This is Islamic State. Ini daerah penerapan syariat Islam. This our cloth for you. Ini pakaian kain untukmu, pakai. Akhirnya bule tadi pun pakai kain sarung lah, menutup aurat. Kenapa? Karena negeri ini dijaga dengan penjagaan la ilaha illallah. Lalu apakah kita menjadi orang yang eksklusif, tertutup, tak boleh orang lain keluar datang? Boleh. Kita tinggal di pulau, pulaunya indah, lautnya terbuka. Datang kapal pesiar, itu suara helikopter Pak Ustaz. Datang kapal pesiar dari Eropa, datang kapal pesiar. Apakah takut orang Eropa, orang Amerika datang ke Sabang? Tidak. Memangnya datang Ustadz di Sabang tiba-tiba ceramah, hai kapal pesiar, berani kalian turun, kami sunat kalian. Tidak. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Silakan datang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak ganggu dia. Kita tidak ganggu dia. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu, hai bangsa Indonesia, dimanapun kalian berada, kalau kalian mau bawa anak-anak sekolah, liburan, selamat matanya, selamat pakaiannya, menikmati keindahan alam,
datanglah kalian ke Pulau Sabang, datang kalian ke kota Sabang dalam rangka apa? Wisata religi. Alhamdulillah. Kenapa religi? Religi dari bahasa Inggris, religion, agama. Wisata religi, tetap berwisata, tetap jalan-jalan, tetap melihat pantai, tetap lihat laut, tetap lihat pemandangan, tapi tetap tidak meninggalkan agama Islam. Makanya orang Malaysia suka datang kemari, orang dari Thailand, saudara kita dari Patani, orang dari Kuala Lumpur datang program kemari. Bahkan ada Pak Cik dari Malaysia yang selalu membawa saya ke Kuala Lumpur, Ustaz Somad. Nanti kita akan datang bawa jamaah dari Kuala Lumpur, kita bawa kapal pesiar, nanti Ustadz tausiah di dalam kapal, lalu kita kemudian jalan-jalan ke Pulau Sabang. Insya Allah Pak Cik, rencananya tahun depan. Rupanya Allah kabulkan doa, belum datang panggilan dari Malaysia, saya sudah sampai ke Sabang duluan. Ada untungnya. Apa maknanya? Nanti kalau saya ke Malaysia ditanya orang Malaysia, pernah ke Sabang? Pernah. Jangan sampai kita ditanya orang, tahu Sabang? Tahu. Saya kan orang Indonesia. Apa lagunya dari Sabang sampai Merauke? Pernah ke sana? Belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah jalan-jalan? Siru fil ard. Berjalanlah kalian di atas muka bumi Allah, tapi tunjukkan, perlihatkan, tampakkan syukur kepada Allah. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat negeri yang aman, gemah ripah loh jenawi, bayangkan di atas batu karang bisa pula tumbuh hijau tentram. Di atas bumi ini bisa 40.000 orang hidup di atas tengah lautan. Ini nikmat besar yang tak dapat dinikmati orang lain. Maka tak ada lain kecuali bersyukur. Bersyukur dengan mulut, alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mudah-mudahan yang minum khamar berhenti, amin. Yang belum sholat, selesai acara maulid ini bertambah sholatnya insyaallah, amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu sebelum Ustaz datang, suami saya tak sholat. Selesai kemarin mendengar tablik akbar Ustaz, sekarang udah sholat. Ya udah. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Sholat 5 waktu. Kalau sampai ada masjid, musola, surau, langgar di Sabang, tidak ada sholat subuh, ditinggalkan sholat zuhur, tak ada sholat maghrib, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Sampai musola tak ada sholat zuhur, sekampung diganggu setan. RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan, lurahnya kesetanan, camatnya wali jangan sebut, ada orangnya. Oleh sebab itu kita jaga Sabang ini dengan sholat berjamaah. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi jaga warisan Nabi, sholat berjamaah. Kata penumpang feri kapal kami tumpangi tadi, apa itu Ustaz Somad? Ngomong aja ceramah, sholat, sholat. Tadi pas sholat maghrib dia tak sholat, kami musafir. Setelah sampai di kediaman Pak Wali, kami pun sholat. Sholat asar sudah, sholat zuhur tadi di Medan, jamak takdim. Tadi di kediaman Pak Wali kami sholat isya dengan sholat maghrib, jamak takdim, jamak qasar, jamak takhir. Maghribnya tinggal, tarik ke isya. Itulah enaknya orang Sabang, kemana-mana bisa jamak. Musafir 89 km musafir, zuhur jadi 2 rakaat. Sakit di rumah sakit Pak Ustadz, masih bisa duduk? Bisa, kasih kursi sholat duduk. Allahu Akbar, macam di pesawat. Allahu Akbar, Sami Allah. Tak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, tulang belakang sudah hilang satu. Kalau gitu miring, miring bisa ngadap kiblat, miring pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lengan, banyak kabel-kabelnya.
Jarum sini, jarum sini. Kalau gitu telentang aja pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Mata pun tak bisa Pak Ustaz. Kita sembahyang kan? Apalagi man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, badan sehat, tak kurang apapun, kain ada, pakaian bersih, tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Jadi jenazahnya gimana Pak Ustaz? Campakkan ke laut. Itu dekat laut. Hai yang belum juga sholat, sholatlah. Ustaz nunjuk siapa nih? Kamera. Mudah-mudahan dia nonton kan. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, bapak-bapak yang istrinya belum sholat, anak-anak yang ayahnya belum sholat, bapak-bapak yang anaknya tak juga sholat, tinggal potong saja video ceramah ini. Hai kalian yang belum juga sholat, kalau sampai kalian tak sholat, kalian tak dimandikan, kalian tak dikafankan, kalian tak disolatkan, kalian tak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, campakkan ke laut. Ngeri Ustaz itu. Ustaz itu suaranya aja keras, hatinya lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marah Ustaz itu? Tidak. Emosi dia? Tidak. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo salat, ayo puasa, ayo zakat. Banyak orang yang berani, tapi kalau sudah melarang kemungkaran, jangan sebar duit-duit Arab. Orang takut. Kenapa? Dia dapat. Kalau saya tidak, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Betul? Setuju? Tapi duitnya serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama bunyi suaranya macam tadi. Pas pertama tadi, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Serahkan ke panti jompo anak yatim. Setuju? Ambil duit 100.000, kau hargai suaramu untuk 5 tahun 100.000. Oleh sebab itu maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang takut kepada Allah, yang memperjuangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang mau dipilih Pak Ustaz? Foto-fotonya tadi dalam perjalanan kemari saya tengok sudah banyak yang tersangkut di pokok kayu. Macam-macam bunyi iklannya. Yang tua yang berprestasi, yang muda yang ganteng-ganteng, yang tua sudah mau mati gitu. Macam-macam bunyinya. Yang penting yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah maulid Nabi, orang yang sudah sholat ke masjid, pilihlah orang yang memperjuangkan syariat Islam. Karena kita tinggal di negeri bersyariat. Apa nama perdanya? Kanun. Kanun, undang-undang yang bisa menjaga. Mana berani anak lajang sama anak gadis bonceng-boncengan ditangkap sama polisi wilayah Hisbah. Saya pulang ceramah jam 2 malam, saya tengok anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan, kecepatan sepeda motor 30 km, pegangannya 130. Jam 2 malam bonceng-boncengan di dekat taman kota. Tak mungkin saya turun dari kendaraan lalu saya ceramah di situ. Ya ayyuhallazina aman. Tak mungkin saya ceramah di situ. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Betul? Bapaknya mana? Kenapa anaknya bisa keluar rumah? Yang ngasih duit beli motor siapa? Bapak. Yang ngasih kuncinya siapa? Bapak. Yang membiarkan dia bonceng-boncengan sampai jam 2 malam siapa? Bapak. Sekarang anaknya gembung masuk angin, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja saya yang salah. Bapak ditanya di hadapan Allah, la yadkhulul jannah, tak
masuk surga. Dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang liburan ke Bali itu. Dayus, siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng orang. Pak, tadi saya tengok anak gadis bapak dibonceng orang. Biar aja lah, udah lama saya tahu. Pak, bini bapak dilarikan orang. Memang udah lama aku tunggu. Dayus, tak ada rasa cemburu sedikit pun. Bapak akan dituntut di hadapan Allah. Ibu juga begitu. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sabang jilbabnya panjang-panjang. Di tempat lain jilbab pendek, selehernya. Tinggi 170 cm, dipakai kain 100 cm, naik ke atas dibuka lutut. Orang barat pakai baju pendek, lututnya putih. Orang kita udah hitam bekudis. 2 kali dapat dosa. Dosa mata sekali, menengok kudis sekali. Tapi di Sabang cobalah tengok, berjilbab panjang semua. Ini harus kita jaga. Sampai kapan ini kita jaga? Madamatis samawat wal ard, selama langit masih di atas, selama bumi masih terkembang, harus kita jaga syariat Allah ini. Siap? Maulid Nabi adakan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, adakan lagi. Sya'ban menyambut bulan puasa, buat tabligh akbar. Ramadan tiap malam pengajian, nuzul Quran. Syawal halal bihalal. Zulqa'dah kumat darah tinggi, makan daging kambing. Zulhijjah potong kambing. Muharram menyambut 1 Muharram. Pokoknya adakan terus pengajian, 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 pengajian. Hafal kaji karena diulang. Allah bisa karena biasa. Jangan pernah muak menyampaikan kajian. Tadi ada yang update status, karena kami tidak bisa ngundang Ustadz Somad ke Batam, maka kami ngadakan nonton bareng. Rupanya acara live, dibuat layar, pakai monitor, nonton bersama-sama, rekaman. Perasaan orang nonton bareng itu sama lah macam yang di depan sana. Kita sapa saudara kita yang di depan sana, ambil kamera. Bagaimana saudaraku? Bagi yang melihat saya di sana, angkat tangan semua. Yang di depan layar. Oh, tengok ke belakang, mereka angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, nah, mereka live juga di sana. Masya Allah, di Sabang nih 2 penonton, 1 siaran langsung, 1 setengah langsung. Insya Allah dua-duanya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mulai ceramah 10:30, sekarang pas 10:30. Cepat betul waktu di Sabang ya.